Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan saya Disa Fadila dengan NIM 21053062. Nah, pada kali ini saya akan membuat sebuah video mengenai konsep dasar inflasi dan deflasi, di mana pada mata kuliah ekonomi moneter bersama Bapak Dr. Rinul Hendri SPD MSI. Nah, pada materi ini kita akan membahas mengenai 4 indikator. Yang pertama, apa sih pengertian dari inflasi dan deflasi? Kemudian yang kedua, jenis-jenis inflasi. Yang ketiga, penyebab terjadinya inflasi. Dan yang keempat, itu kebijakan untuk mengatasi inflasi. Baiklah, disimak ya teman-teman. Oke teman-teman, indikator yang pertama tadi mengenai pengertian inflasi dan deflasi. Jadi di sini saya akan menjelaskan secara ringkas saja apa sih inflasi dan deflasi itu. Nah, inflasi merupakan suatu keadaan di mana menaiknya harga barang dan jasa secara umum secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan deflasi merupakan suatu keadaan di mana menurunnya harga barang dan jasa secara umum secara terus-menerus dari waktu ke waktu dalam waktu tertentu. Nah, yang menjadi dasar perbedaannya adalah bahwa inflasi itu terjadinya kenaikan harga barang, sementara deflasi itu terjadinya penurunan barang secara terus-menerus. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke indikator yang kedua, yaitu mengenai jenis-jenis inflasi. Nah, di sini teman-teman ada 3 jenis inflasi berdasarkan pertama penyebabnya, yang kedua berdasarkan asalnya, dan yang ketiga itu berdasarkan tingkatannya. Nah, kita bahas satu persatu. Nah, berdasarkan penyebabnya, inflasi ini bisa terjadi karena permintaan yang tinggi, yang kedua karena tarikan biaya. Yang kedua berdasarkan asalnya. Nah, berdasarkan asalnya ini, inflasi ini terbagi menjadi 2, yaitu inflasi domestik, yaitu inflasi yang berasal dari negara tersebut atau dalam negeri, kemudian inflasi luar negeri. Nah, yang terakhir yaitu inflasi berdasarkan tingkatannya. Nah, untuk tingkatannya ini, inflasi ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, inflasi ringan, di mana inflasi ringan ini yaitu inflasi yang mencapai 10% per tahun. Nah, sedangkan yang kedua itu inflasi sedang, yaitu inflasi yang mencapai 10-30% per tahun. Kemudian inflasi berat itu inflasi yang mencapai 30-100% per tahun. Dan inflasi yang terakhir itu hiperinflasi, itu inflasi yang sangat berat yang sulit untuk dikendalikan, yaitu lebih dari 100% per tahun. Oke, sekarang kita masuk ke indikator yang keempat, yaitu bagaimana sih cara mengatasi inflasi dan deflasi ini. Nah, sebelum kita tahu cara mengatasinya, kira-kira apa saja dampak yang terjadi ketika adanya inflasi dan deflasi. Nah, untuk inflasi itu sendiri, dampaknya itu diantaranya menurunnya daya beli masyarakat, memperburuk distribusi pendapatan, menghambat investasi, meningkatkan biaya produksi, serta melemahkan nilai tukar mata uang rupiah. Kemudian untuk dampak deflasi diantaranya itu menurunnya pendapatan produsen dan perusahaan, kemudian meningkatkan beban utang, menghambat investasi, meningkatkan pengangguran, dan menurunkan pertumbuhan ekonomi. Nah, dari dampak-dampak ini kira-kira apa saja sih kebijakan atau cara-cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi inflasi dan deflasi ini? Di antaranya itu adanya kebijakan moneter, yaitu kebijakan yang berkaitan dengan peredaran uang di dalam perekonomian. Jadi harus diatur berapa jumlah uang yang beredar dalam perekonomian, apakah itu perlu ditingkatkan atau perlu dikurangi. Kemudian ada kebijakan fiskal, yaitu kebijakan fiskal itu mengurangi pengeluaran pemerintah. Kemudian juga bisa dengan meningkatkan produktivitas dan efisiensi untuk mengatasi inflasi. Kemudian ketika terjadi inflasi, pemerintah juga bisa mengendalikan harga barang dan jasa agar tidak berturut-turut terjadinya kenaikan harga tersebut. Sedangkan untuk mengatasi deflasi bisa juga dengan kebijakan moneter longgar, kebijakan inflasi longgar, yaitu meningkatkan pengeluaran pemerintah, meningkatkan permintaan barang dan jasa sehingga
daya beli masyarakat meningkat, serta mengurangi produktivitas dan efisiensi, dan kebijakan pengupahan dan peningkatan upah, serta meningkatkan ekspor. Barangkali itu materi dari saya mengenai inflasi dan deflasi. Mohon maaf jika ada salah penyampaian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.